Dan dia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, salah satu pokok iman Kristiani yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara di luar Kristen itu adalah iman tentang Allah Tritunggal. Seringkali orang Kristen justru terteror karena penolakan itu ketika mengatakan, coba cari dalam Alkitab di mana ada kata Tritunggal. Dan teror itu ternyata tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang di luar Kristen. Mereka memaksakan pemahaman kitab sucinya untuk diterapkan pada iman Kristen, padahal kekristenan tidak meyakini seperti itu. Misalnya ungkapan yang sangat terkenal, kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Itu terkenal sekali. Padahal iman Kristen tidak pernah ada keyakinan bahwa Tuhan itu ketiga dari yang tiga, itu tidak ada. Yang ada ketiga yang esa, bukan ketiga yang tiga. Jadi keesaannya itu ditekankan. Nah kemudian di kalangan Kristen sendiri juga seperti itu. Ada sekte-sekte, ya misalnya Saksi Yehova misalnya, yang menolak karena Alkitab tidak ada istilah Tritunggal. Lalu istilahnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Itu sering terjadi. Padahal sebenarnya kalau mau dibalik argumen seperti itu, apakah sebuah prinsip itu gara-gara tidak ada namanya itu prinsipnya tidak ada? Kalau itu logika yang dipahami, agama apapun di dunia ini ajarannya juga tidak ada dalam kitab sucinya. Misalnya ya, orang Hindu punya istilah untuk teologi mereka, itu Brahman Widya. Brahman itu artinya Tuhan, Widya itu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu tentang ketuhanan, seanalog dengan bahasa Yunani teologia. Theos itu Allah, logos, logia itu adalah ilmu tentang Allah. Begitu juga Islam. Kalau dalam Hindu kata Brahman Widya itu tidak ada di dalam kitab Weda, itu penamaan yang diberikan oleh teolog-teolog Hindu tentang ajaran iman mereka. Begitu juga Islam. Islam sangat mengandalkan atau mengagungkan apa yang disebut ilmu tauhid. Ini kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Istilah itu istilah yang muncul dari para ahli agama Islam untuk menamakan ajaran Islam yang menekankan tentang keesaan Allah. Maka muncul kata tauhid. Misalnya dari seorang teolog Muslim, ya, Junaid al-Baghdadi, itu udah abad 9, yang mengatakan tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan dari segala yang bersifat baru. Itu muncul ya setelah zamannya Nabi umat Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak muncul pada Quran sendiri. Apakah berarti tauhid Islam itu salah? Ya kan tidak seperti itu. Judulnya jangan dicari kemudian isinya tidak dipahami, judulnya dipersoalkan. Begitu juga di dalam iman Kristen. Kata monoteisme, kata triados itu muncul dalam konteks ilmu agama-agama. Dan misalnya kata monoteisme itu muncul dari kira-kira abad 17, namanya Henry Moore. Istilah itu yang memperkenalkan kata monoteisme. Mono artinya satu, theos dan isme. Isme tentang Allah yang satu, paham tentang Allah yang esa. Nah kata monoteisme dari ahli ilmu agama-agama Henry Moore ini masuk ke vocabulary bahasa Ibrani modern. Monoteism
Itu dari bahasa Inggris monotheism. Monotheism lalu dari kamus bahasa Arab Ibrani kemudian diterjemahkan. Apa yang disebut monotheism itu adalah iman kepada El yang satu, kepada Allah yang esa. Imunah bil echad, iman kepada El Allah echad, Allah yang satu. Kata echad itu bahasa Arabnya ahad. Nah, iman kepada Allah yang esa atau emunat hazikhut, iman kepada keesaan dalam bahasa Ibrani. Karena itu kamus Arab Indonesia, maka ungkapan emunah bil echad diterjemahkan dengan al iman bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa atau at-tauhid. Jadi kata itu menjadi kata dalam kosakata ilmu agama yang tidak muncul dalam kitab suci Al-Quran itu sendiri, juga tidak muncul dalam Alkitab. Tetapi ketika orang mengatakan kulhu Allahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang esa, Allahu somad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Itu disebut tauhid, gitu loh. Jadi intinya itu, ajarannya itu dinamakan tauhid. Begitu juga dalam iman Kristen. Seperti kata tauhid dalam Islam itu munculnya setelah masa kemudian. Trinitas itu adalah pengungkapan tentang monoteisme tadi. Makanya ketika bicara tentang tauhid itu, kalau di dalam kamus Ibrani Arab tadi, al-iman bi ilahin wahid. Kalau Anda membaca pengakuan iman Kristen kan diawali begitu. Ya, kalau di dalam bahasa Arab di gereja ortodok Koptik, ortodok Syria, ortodok Yunani yang di Timur Tengah, itu kan selalu nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya kepada sembahan yang esa, Allahul Ab, Allah Sang Bapa, Khaliqus samai wal ard, yang menciptakan atau sang pencipta langit dan bumi, kullu ma yura wa ma la yura, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi ungkapan al-iman bi ilahin wahid, nu'min bi ilahin wahid, uminu bi ilahi wahid, itu ada dalam pengakuan iman Kristen, dan itulah yang disebut iman kepada keesaan Allah, yang disebut emunat hazihud dalam bahasa Ibrani. Jadi istilahnya itu, judulnya itu memang tidak ada dalam kitab suci, tapi maknanya sama. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama dari semua hukum yang ada? Yang dikenal dengan hukum yang paling utama, hukum yang terutama dari semua hukum yang ada, misfah harisonah. Rison itu yang pertama, makanya rison itu artinya Ehad, Yom Rison, hari pertama, sama dengan Yom Ehad. Ya, kemudian jadi bahasa Arab paralelnya adalah Yaumul Ahad, terus jadi bahasa Jawa Dino Akad ditambahi akad kliwon, akad pon. Itu orang Jawa yang nambah itu. Tapi kata Ahad dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Mungkin karena orang Jawa tidak bisa ngomong huruf H, ya, huruf H itu dia baca K. Ahad dibaca akad, itu kan proses apa namanya pronunciation yang terbatas, ya. Kemudian Yesus menjawab apa hukum yang paling utama, yang dikutipnya adalah kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu kalau orang Yahudi reform, Yahudi juga ada namanya Yahudi reform gitu. Mirip-mirip Protestan gitu. Itu membacanya dilakukan tapi dengan lagu mirip do re mi fa sol. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.